وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari. Sekarang kita masuk di poin ke-59. Habib, gerak. وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa takbiru alal janaizi arba'un. Takbir di dalam sholat jenazah itu ada 4. Wa huwa qaulu Malik bin Anas, ini pendapatnya Imam Malik bin Anas, wa Sufyan ats-Tsauri, wal Hasan bin Shalih, wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha. Wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian yang disabdakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah fikih dan ini masalah khilafiyah, yaitu tentang takbir sholat jenazah. Itu takbir sholat jenazah itu berapa kali? Yang masyhur memang takbirnya itu 4 kali, tapi ada beberapa riwayat yang berbeda. Sehingga tentang masalah sholat jenazah itu takbirnya berapa kali itu masalah yang mudah. Itu pun kalau terjadi perbedaan itu nanti masuk di pembagian para ulama, dimasukkan nanti dalam khilafut tanawwu, perbedaan yang itu saling melengkapi, karena semuanya pernah dikerjakan sama Rasulullah SAW, bukan perbedaan yang tadad, yang saling kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi anna ma'a kulli qadratin malakun yanzilu minas sama'i hatta yadha'aha haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin, dan kita beriman bahwa setiap tetesan air hujan bersamanya ada malaikat. Yang zilu minas sama'i hatta yadha'aha haitsu amarahu, malaikat turun dari langit dan menaruh air hujan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini malaikat ini yang bertugas untuk mengatur air hujan itu namanya malaikat malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu hanya bertugas, dia hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sehingga berapa kadar air hujan, berapa tetes, kemudian kadarnya sampai berapa, lamanya berapa, kemudian jangkauannya, jaraknya berapa, itu semuanya perintah dari Allah Ta'ala. Nanti malaikat Malik itu yang menjalankan. Dan malaikat Mikail ini nanti termasuk malaikat terbaik. Malaikat terbaik itu ada 3 yang sering disebutkan sama Rasulullah SAW dalam doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, yaitu malaikat 3 ini, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kenapa 3 ini menjadi malaikat terbaik? Karena malaikat ini yang mengurusi kehidupan, malaikat yang mengurusi kehidupan bagi makhluknya. Malaikat Jibril itu yang mengurusi kehidupan hati, karena turun dengan membawa wahyu yang merupakan sumber kehidupan hati atau ruh. Malaikat Jibril, Mikail, kalau malaikat Mikail yang mengurusi kehidupan jasad di dunia, karena di dunia itu tanpa air tidak bisa hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari air segala macam kehidupan di muka bumi. Kemudian ketiga, nanti malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu malaikat yang mengurusi kehidupan setelah kematian. Malaikat yang mengurusi kehidupan setelah kematian, yaitu yang meniup sangkakala. Dan malaikat Mikail itu dia ini sebelum turun air hujan, jadi dia itu bertanya kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, kadarnya berapa? Sekian. Kemana saja diturunkan? Ke sana-sana. Semuanya nanti Allah yang menetapkan. Dan malaikat-malaikat ini, yaitu malaikat-malaikat yang memiliki tugas, mereka itu nanti tinggal di dunia. Tetapi dunia itu atau bumi itu bukan tempat tinggal mereka. Malaikat itu tempat tinggalnya di atas langit. Kalau ada malaikat yang turun dari langit, turun ke bawah, maka berarti ada tugas dari Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan tugas, maka malaikat ini nggak akan turun.
Kenapa? Karena tempat tinggalnya malaikat itu di langit, bukan di dunia. Malaikat tinggal di dunia tidak akan jalan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu akan berjalan dengan syahwat. Tanpa syahwat nggak akan jalan. Malaikat nggak punya syahwat. Dan itu menunjukkan akan kebesaran Allah Ta'ala, rahmat Allah yang luas, sampai air hujan itu bisa terbagi. Ada orang di pucuk gunung pun bisa mendapatkan air. Kenapa? Karena dibagi rata sama Allah Ta'ala. Wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalib yauma badrin. Dan kita beriman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak bicara kepada orang-orang yang di jasadnya dicelupkan dalam qalib, yaitu sebuah lubangan di sumur Badar. Siapa mereka? Musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, yaitu orang-orang pemuka ru'asa Quraisy, yaitu tokoh-tokoh Quraisy yang mati di perang Badar. Kanu yasma'una kalamahu, mereka semua, yaitu orang-orang yang sudah mati itu, mendengar sabdanya atau ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah yang penting, yaitu masalah apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak. Maka dalam masalah ini, memang kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada kaidah umum, yaitu kaidah kalau orang sudah mati itu sudah terputus, tidak mungkin bisa menyambung dengan kehidupan dunia. Allah Ta'ala menyebutkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada tembok yang menghalangi, sehingga tidak mungkin orang mati bisa menyambung atau bersambung dengan orang yang masih hidup di dunia, baik suaranya, penglihatannya, rasanya, rabanya, nggak bisa. Kecuali kalau orang masih hidup itu dia mimpi, dalam alam mimpi bukan alam dunia, maka bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah mati. Tetapi kalau orang yang masih hidup di dunia dengan yaqdhahnya, yaitu dengan dia terjaga, kemudian dia itu bisa berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, itu mustahil. Itu secara kaidah dalam Al-Quran itu kaidah asalnya nggak bisa, karena terputus. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian memanggil mereka, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kamu Muhammad itu nggak bisa yaitu memperdengarkan mereka, yaitu menjadikan mereka itu mendengar ucapan kau Muhammad. Itu kaidah umum dalam Al-Quran. Sehingga kaidah umum dalam Al-Quran itu orang yang sudah mati tidak mungkin bisa mendengar orang yang masih hidup. Itu kaidahnya, kaidah umumnya. Tapi kita mendapatkan beberapa riwayat dalam hadis yang sahih, ada beberapa kejadian di mana orang yang mati itu bisa mendengar orang yang hidup. Dan itu kita terima semua, riwayat ini kita terima semua. Yaitu seperti kejadian ketika Rasulullah bicara sama orang-orang yang mati di perang Badar dari kafir Quraisy. Jadi ketika mereka kalah dalam perang Badar dan kalahnya telak, setelah itu Rasulullah memerintahkan jasad-jasad orang-orang kafir Quraisy nanti dimasukkan dalam sumur Badar. Setelah itu dipendam, ditutup. 3 hari setelah itu Rasulullah datang yaitu Rasulullah itu masih tinggal di Badar. Biasanya kebiasaan Rasulullah itu kalau menaklukkan sebuah negeri, beliau tidak langsung pulang. Beliau tinggal di situ sampai beberapa hari. Rasulullah ketika mau pulang hari ketiga, maka beliau itu mendatangi kuburan orang-orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab ikut di waktu itu. Setelah itu Rasulullah itu manggil mereka, wahai Abu Jahal, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kalian mendapatkan janji Tuhan kalian atau tidak? Kalau saya yakin saya akan mendapatkan janji Tuhan saya. Maka Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah anda itu berbicara dengan orang-orang mati yang sudah tidak ada nyawanya? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, mereka lebih mendengar ucapan saya daripada kalian. Menunjukkan apa? Dalam hadis ini berarti apa? Berarti orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Contoh lagi, misalkan dalam hadis yang saya juga, ketika kita itu mengiringi jenazah, setelah itu kita pulang, wa innahu la yasma'u qur'ani alihi, mayit itu mendengar suara terompahnya, itu juga mendengar juga. Dan yang lainnya banyak dalil-dalil yang menunjukkan mereka itu bisa mendengar.
Maka itu ini kita terima semua. Dalil-dalil itu kita terima semua. Jangan sampai kita megang satu yang lain dibuang. Karena semuanya sahih. Al-Quran jelas, demikian juga dalam hadis juga sahih. Maka terus bagaimana sikap kita itu dalam masalah seperti ini? Maka kita katakan hukum asal orang yang sudah mati itu tidak mungkin bisa mendengar orang yang masih hidup. Itu hukum asal. Kecuali yang dikecualikan di dalam hadis. Kecuali kejadian-kejadian di mana Rasul itu mengecualikan. Ada kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, orang yang mati itu mendengar. Di lain itu, selain itu, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya. Maka ketika misalkan Rasulullah ngobrol dengan mereka, dengan orang-orang yang mati di perang Badar itu, maka kita katakan yang didengar itu sama mereka adalah ucapannya Rasulullah. Sedangkan ucapan Umar, ucapan para sahabat itu tidak ada dalilnya. Kalau si mayit itu mendengar, maka kalau nggak ada dalilnya, maka kembalikan kepada hukum asal bahwa si mayit tidak mendengar. Karena Rasulullah mengatakan mereka itu lebih mendengar ucapan saya, ucapannya Rasulullah waktu itu. Sedangkan obrolan Rasul dengan Umar bin Khattab, apakah si mayit mendengar? Maka nggak ada riwayat. Kalau tidak ada riwayat, berarti kembalikan kepada hukum asal. Contohnya ketika kita mengiringi jenazah, kemudian kita pulang, maka mayit itu mendengar suara terompahnya, yang disebutkan cuma terompahnya saja. Sedangkan obrolan mereka, suara HP-nya mereka, suara motornya mereka, itu nggak ada riwayat. Sehingga kalau tidak ada riwayat, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu bahwa mereka tidak mendengar. Walaupun, saya katakan di sini, walaupun ini memang masalah khilafiyah. Ini memang masalah khilafiyah, yaitu masalah apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak, itu masalah khilafiyah. Panjang, khilafnya panjang sekali. Dan nanti dari masalah ini, khilaf ini, nanti bisa dibangun banyak sekali pembahasan di bawahnya. Jadi bercabang, furuknya itu banyak. Kalau masalah ini saja khilaf, apalagi furuknya. Maka furuknya diantara apa? Masalah talqin. Antum mau terima atau tidak, talqin itu masalah khilafiyah gitu. Mau antum mengatakan ini sepakat ulama as-salaf itu, salafnya siapa gitu. Ulama khilaf dalam masalah ini. Bahkan kalau kita membaca kitabnya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di kitab Ar-Ruh misalkan itu, awal-awal pembahasan saya pun bingung awal kali baca kitab itu. Kenapa di awal-awal itu beliau mentakrir masalah ini? Masalah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup. Setelah itu dari masalah ini, awal bab, silakan nanti kalau baca kitab Ar-Ruh, awal bab itu masalah itu yang dibahas sama beliau. Sampai saya pun bingung juga, ini kitabnya siapa itu? Setelah itu nanti dari cabang masalah ini, akhirnya beliau pun bahas masalah talqin. Imam Al-Qayyim itu, talqin mayit setelah mati. Kalau talqin mayit sebelum meninggal itu sepakat para ulama itu disunahkan, nggak ada khilaf dalam masalah itu. Sehingga kita katakan talqin yang terbaik kapan? Sebelum meninggal ya. Kalau itu jelas masalah itu. Nggak, yang menjadi masalah itu talqin setelah meninggal dunia. Antum terima maupun tidak itu masalah khilafiyah, dan khilafnya mu'tabar. Khilafnya mu'tabar. Antum mau mengatakan itu masalah furu atau masalah, terserah. Yang penting antum mengaku ini masalah khilafiyah dan mu'tabar. Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Roh itu, beliau malah lebih condong kepada pendapat talqin itu sunnah. Dan beliau menyebutkan banyak sekali pendapat ulama. Imam Ibnu Shalah itu beliau sebutkan di situ juga, dan banyak sekali. Sampai saya itu ketika baca kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim itu, saya itu bingung ini kitab aslinya Imam Ibnu Qayyim atau bukan gitu. Kenapa seperti itu? Karena mindset kita dari awal itu, kita itu, pemikiran kita itu bahwa talqin itu bid'ah, titik. Nggak ada komanya pokoknya itu. Bahwa talqin itu bid'ah, dan itu seakan-akan manhaj salaf biasanya. Yang menyelisih masalah ini semuanya lebih bidah. Akhirnya ketika itu jadi mindset kita kayak sesuatu yang sudah final di pikiran kita itu, kita membaca kitab Ibnu Qayyim muntah-muntah gitu ini. Kaget kita itu, sampai akhirnya saya itu membaca awal-awal tak tinggal buku itu, nggak jadi itu. Kemudian saya cari pendapat ulama-ulama tentang nisbat kitab ini kepada Ibnu Qayyim itu benar atau tidak. Akhirnya saya cari pendapatnya Syekh Bakar Abu Zaid, karena Syekh Bakar Abu Zaid itu beliau orang yang paling mendalami kitabnya Imam Qayyim. Jadi mengwukuf, beliau itu iktikaf di kitabnya Imam Qayyim sampai dijuluki dengan julukan Ibnu Qayyim Hadzal Asr, Ibnu Qayyimnya abad ini, karena beliau paling faham kitabnya Imam Qayyim. Maka dalam kitabnya itu, maka beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam tahqiqnya kitab Ar-Ruh itu, beliau mengatakan nisbat kitab ini kepada Imam Qayyim sahih. Itu benar-benar di kitabnya Imam Qayyim. Kemudian masalah yang kedua, kalau memang benar, kapan ditulis? Apakah ditulis sebelum mulazamah dengan Syekhul Islam atau setelahnya? Ini jadi masalah juga. Kalau ditulis sebelum mulazamah sama Syekhul Islam, mungkin Ibnu Qayyim memiliki pendapat-pendapat sufiyah.
Karena memang ada kitab-kitab beliau yang seperti itu, seperti kitab Madarijus Salikin, itu juga cenderung ke situ. Apakah ini setelah mulazamah atau sebelumnya? Kita juga punya pendapat juga, mungkin ini sebelum mulazamah. Tapi beliau mengatakan ini kalau kita baca kita sampai akhir, jelas sekali ini setelah mulazamah dengan Syekhul Islam. Akhirnya kita kaget juga, akhirnya apa? Mau tidak mau harus kita bongkar kitab itu, kita buka. Setelah itu kita mendapatkan masalah ini, masalah ini, masalah ini, yaitu masalah mayit itu mendengar atau tidak, masalah khilaf, kemudian ini. Akhirnya setelah itu kita tertarik untuk menggali masalah itu. Akhirnya mulailah kita itu membaca kitab-kitab para ulama lebih dalam lagi, maka pemikiran kita selama ini terbantahkan. Yang kita anggap sudah final itu terbantahkan. Kita nggak bicara masalah pendapat yang rojih dan tidaknya. Kalau saya sendiri, pendapat yang rojih ya memang tidak disunahkan. Talqin mayit nggak disunahkan. Kita katakan talqin mayit yang disunahkan itu sebelum meninggal. Tapi maksudnya kita bahas di sini itu, apakah Anda itu mengecap orang yang berbeda dengan Anda itu sesat, ahlul bidah atau bukan? Ini masalah yang penting itu seperti itu. Kalau memang Anda meyakini ini manhaj salaf dan ini sepakat ulama, maka boleh orang yang berbeda itu Anda sesatkan. Kenapa? Siapa yang menyelisih kesepakatan para ulama, maka dia itu orang yang menyimpang. Tapi ketika Anda mengatakan ini sepakat, buktinya mana? Jangan sampai kita itu cuma anggapan saja. Ini kan kita dari dulu dengarnya seperti itu. Apa yang Anda dengar belum tentu itu memang sudah ilmu semua itu seperti itu kan itu. Maka apa? Harus Anda itu punya siapa ulama yang mengatakan nggak ada khilaf dalam masalah ini itu. Ada nggak ulama yang mengatakan seperti itu kan itu? Rupanya ini masalah khilafiyah. Setelah itu apa? Kita baru bisa lapang dada dalam masalah ini. Maksudnya lapang dada itu apa? Bukan berarti kita ikut-ikutan seperti itu. Bukan. Kita tidak talqin. Dan kita pun pendapat talqin nggak dibolehkan. Talqin kepada si mayit setelah dikuburkan. Namun, apakah mereka kita sesatkan gara-gara talqinnya? Maka ini yang berat. Ini yang berat. Kenapa? Karena Imam Ahmad buat kaidah penting sekali. Ikhrajun nas anis sunnati syadid. Mengeluarkan manusia dari ahlu sunnah itu perkara yang paling susah. Tidak main-main. Kalau kita keliru dalam mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, maka kita yang keluar dari ahlu sunnah. Kita malah menjadi ahlul bidah gara-gara kita itu keliru menghukumi seseorang. Maka itu keliru fil afwi, kita itu keliru dalam memasukkan orang ke dalam ahlus sunnah itu lebih ringan daripada kita keliru dalam mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Bisa paham ya? Kita keliru menghukumi ahlul bidah sebagai ahlus sunnah itu keliru. Dia ahlul bidah bukan ahlus sunnah, tapi kita keliru menghukumi dia sebagai ahlus sunnah itu. Itu lebih baik daripada kita keliru menghukumi ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya paham ya? Walaupun sama-sama keliru ini, sama-sama keliru, tapi keliru fil uqubah. Di dalam masalah uqubah itu masalah hukum, itu lebih berat daripada keliru dalam masalah pemaafan. Maka itu bahaya, gak main-main dalam masalah ini. Maka itu intinya sebelum kita itu mengecap, kita itu menghukumi sesuatu, gali dulu masalah itu secara menyeluruh. Baru kita itu boleh berbicara. Tapi kalau kita cuma dengar, kalau kita cuma menganggap, jangan kita itu mengecap setelah itu. Silakanlah kalau Anda itu mendengar apa yang Anda dengar, amalkan. Tetapi apa? Menghukumi orang lain itu yang bahaya. Kalau kita itu nggak tahu ilmunya. Karena kita banyak yang kita itu seperti itu. Dan kita pun juga dulu seperti itu juga kita itu. Kita dulu juga kayak gitu juga kita. Bermudah-mudah dalam menghukumi orang. Gara-gara berbeda dengan pendapat saya yang saya anggap sudah manhaj salaf, sudah menjadi usul akidah sunnah, sepakat nggak ada khilaf. Akhirnya orang itu kita sesatkan. Itu dulu kita pun juga seperti itu. Rupanya ketika semakin kita belajar, rupanya yang kita anggap sepakat para ulama, rupanya khilafnya mu'tabar. Nah, akhirnya tidak ada lain kecuali kita itu harus toleransi. Maka memang ilmu itu seperti itu. Oleh gitu kalau kita gitu menghadapi ada orang-orang yang mereka itu keras, saklek, bicara masalah-masalah seperti ini, khilafiyah seperti ini, akhirnya disesatkan, manhajnya kacau, manhajnya pramuka, di sini senang, di sana senang, dan yang lainnya. Kita itu wajar menghadapi mereka itu seperti itu mereka ini. Kenapa? Karena mereka harus melalui fase itu. Sebagaimana kita juga pernah melalui fase seperti itu. Karena belajar itu nanti kan ada 3 fase yang sering saya sebutkan. Yaitu al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 fase. Man dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk tingkatan pertama, takabbar, sombong, congkak, merasa paling benar, selain itu semuanya sesat ya semuanya itu. Pasti dalam belajar kita akan melalui fase ini. Kalau antum awal kali belajar, awal kali kenal sunnah, nggak melalui fase ini, itu jadi masalah itu antum ini. Awal kali ngaji, antum dapat sunnah itu, kenal sunnah, awal kali kenal hidayah,
pasti antum itu anggap saya itu paling salafi, saya itu penghuni surga, wes pokoknya itu. Pasti harus antum itu melewati ini gitu. Nggak mungkin tidak mungkin antum kenal semua langsung antum itu tawadhu, antum itu belapang dada, nggak bisa. Nggak mungkin, karena belapang dada itu butuh fase panjang gitu. Maka awal kali antum itu belajar pasti akan menjadi orang yang sombong, congkak, atos, kayak istilahnya itu pelang listrik yang nggak bisa ditekuk gitu namanya. Jadi modelnya seperti itu, kaku gitu. Ya memang seperti itu. Pokoknya adanya cuma sesat bid'ah, nggak ada yang lain gitu. Jadi semuanya cuma sesat, semuanya dia sesat bid'ah, nggak ada julukan khilafiyah, nggak ada semuanya itu. Dan itu fase kita akan melewati fase seperti ini. Setelah itu apa? Kita nanti mulai banyak belajar. Banyak kita mendapatkan pendapat, banyak kita mendapatkan ini masalah ini. Akhirnya apa? Pendapat selama ini harus kita batalkan. Setelah itu apa? Kita mulai masuk ke tingkatan ilmu kedua. Yang kedua yaitu apa? Wa man dakhala fi syibri tsani. Siapa yang masuk ke tingkatan kedua, tawadhu. Dia akan menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Dia itu memegang pendapatnya. Ini pendapat saya, sehingga saya pegang. Tetapi apa? Saya bisa menghormati pendapat yang lain. Untuk bisa menghormati pendapat yang lain itu fasenya lama loh, nggak mudah itu. Nah itu kata para ulama mengatakan man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya semakin sedikit dia mengingkari orang lain. Wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Dan siapa yang ilmunya sedikit lebih banyak mengingkari dia itu. Sehingga sedikit-sedikit sesat. Kenapa? Karena ilmunya sedikit. Dan itu harus kita melewati itu gitu. Kemudian kalau kita lagi belajar terus sampai kita itu mengetahui hakikat ilmu Allah Ta'ala, kita mengetahui hakikat agama Allah Ta'ala, akhirnya kita nanti akan masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Yara annahu la ya'lamu syai'an. Dia akan merasa orang paling bodoh. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Oleh itu kalau kita lihat kenapa Imam Ahmad itu, beliau punya banyak riwayat dalam satu masalah. Terkadang ada satu masalah beliau punya 5 pendapat. Padahal apa? Setingkat Imam Ahmad gitu. Demikian juga bahkan ulama-ulama salaf itu, coba kita lihat itu. Nanti kalau kita baca di usul fikih itu, ulama-ulama salaf itu kalau mengatakan makruh, kalau mereka mengatakan makruh, maka makruhnya mereka itu ada 2. Dan itu nggak ada di ulama mutakhirin. Ucapan ini nggak ada di ulama mutakhirin. Makruhnya mereka itu ada 2, karahiyatu tahrim dan karahiyatu tanzih. Makruh tapi maksudnya itu haram, dan makruh maksudnya itu tanzih, kayak makruhnya kita gitu. Sesuatu amalan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, tapi kalau diamalkan nggak berdosa. Itu kan istilahnya mutakhirin. Ulama salaf nggak seperti itu. Kenapa mereka itu nggak berani mengatakan ini haram? Karena kalau mereka keliru hukumannya berat di hari kiamat, nggak main-main mereka itu. Sampai Imam Malik itu beliau ditanya 40 pertanyaan, 60 pertanyaan, beliau jawab cuma 4 pertanyaan saja. Sisanya beliau mengatakan wallahu alam, saya nggak tahu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Sampai akhirnya utusan ini ketika dia mau pulang ke Imam Malik, saya diutus sama negara saya. Kalau engkau jawabannya wallahu alam semua, terus saya gimana bawanya itu? Maka beliau mengatakan, nanti kalau kamu pulang negeri kamu, umumkan di masyarakat Imam Malik orang bodoh. Kenapa seperti itu? Karena mereka takut sekali bicara masalah agama, nggak main-main. Nah ini yang menjadi titik kalau kita itu paham ya. Kenapa ulama-ulama salaf kita itu, ulama-ulama rujukan kita, mereka itu kalau punya fikih nisbatnya kepada diri sendiri, tidak mau menisbatkan kepada agama. Tapi beda sama ulama-ulama mutakhirin, mereka dengan beraninya mengatakan ini fikihnya Al-Quran dan Sunnah. Namanya langsung ini fikih Al-Quran dan Sunnah. Kalau ulama salaf ya nisbatnya kepada dirinya fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali. Kenapa? Karena jika salah, yang salah itu Syafi'i, yang salah itu Hambali, yang salah itu bukan Allah dan Rasulnya yang salah itu. Beda sama ulama sama sekarang, ngarang kitab langsung mengatakan ini Islam pendapatnya seperti ini. Ya, pendapat agama Islam pendapatnya seperti, padahal pendapat kita bisa benar bisa keliru gitu. Dan itu menunjukkan apa? Takutnya ulama-ulama salaf kita itu dalam masalah agama. Sampai ada seorang ulama tabi'in mengatakan, saya berjumpa dengan 120 orang sahabat. Banyak 120 orang. Mereka kalau ditanya pasti ngelempar kepada temannya. Sampai akhirnya saya tanya sama orang yang pertama, lempar yang kedua, datang kedua, lempar yang ketiga, sampai kembali ke orang yang pertama. Kenapa? Karena semuanya takut bicara masalah agama. Maka itu ketika orang itu sudah tinggi ilmunya, mereka itu akan semakin diam, mereka itu semakin diam. Lebih banyak mereka itu mendengar daripada berbicara. Kenapa?
karena memang itu menunjukkan kematangan ilmu mereka. Baik, itu kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, nahnu fi zamanin, kami sekarang ini itu zamannya sahabat, di zaman yang penuh dengan kebaikan. Buktinya apa? Tandanya apa? Maka beliau mengatakan, katsirun ulama'una qalilun khutuba'una. Tandanya kebaikan zaman kita itu banyak sekali ulama-ulama yang ilmunya luar biasa, tapi jarang di antara mereka yang menjadi ahli penceramah. Jarang yang mereka itu berani berbicara. Mereka kalau bicara serahkan kepada temannya yang memang ahli di bidang itu, yang lain semuanya diam. Setelah itu beliau mengatakan, wasayati zamanun, dan nanti akan datang sebuah zaman yang penuh dengan kerusakan. Tandanya apa? Kathirun khutuba'uhum, banyak sekali ahli ceramahnya mereka yang berani berbicara. Qalilun ulama'uhum, tetapi sedikit di antara mereka itu yang faqih, yang mengerti tentang agama. Jadi maksudnya di sini intinya tentang masalah mendengar, apakah semua itu mendengar suara yang masih hidup, itu ada dua dalil yang kita dapatkan. Yang pertama dalil umum, yaitu dalil yang mengatakan tidak bisa karena sudah tertutup. Tapi kita mendapatkan ada beberapa dalil di mana Rasulullah menetapkan bahwa orang mati itu bisa mendengar, maka perlu kita jamak. Kita kumpulkan dengan cara kita katakan bahwa hukum asal si mayit tidak bisa mendengar orang yang masih hidup, kecuali jika ada beberapa hadis yang mengeluarkan dari keumuman itu. Akhirnya kita tetapkan sesuai dengan yang dikecualikan saja. Selain itu, maka tidak boleh kita menetapkan. Tapi walaupun seperti itu, kita katakan ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Ini kalau Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal iman bi anna ar-rajula idza marida akharahu Allah ala maradihi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allahu ala maradihi. Dan kita beriman bahwa seseorang ketika dia sakit, maka Allah akan memberikan pahala dari sakitnya. Memberi pahala itu ada beberapa konsekuensi dan syarat. Jadi Allah akan memberikan pahala ketika orang itu sakit dengan syarat yang pertama, dia orang mukmin. Orang kafir tidak bisa mendapatkan. Kalau ada orang kafir sakit, maka itu muqaddimah azab. Sebelum datang nanti azab yang besar. Maka syarat yang pertama dia harus mukmin. Kemudian yang kedua, dia harus yakin itu takdir dari Allah Ta'ala. Dia harus meyakini itu takdir dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia sabar. Yang ketiga, dia itu sabar. Sabar kalau dia itu menghadapi masalah seperti itu. Kemudian keempat, dia harus ihtisab. Dia harus ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Sebagai ulama mengatakan, empat ini kalau kita tunaikan, empat ini, dia mukmin, kemudian dia beriman sama takdir, itu terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu, dia itu sabar. Kemudian yang keempat, dia itu ihtisab, mengharapkan pahala Allah Ta'ala, maka dia itu baru mendapatkan pahala. Kalau ada orang sakit, tetapi dia itu tidak beriman, atau dia itu nggak beriman sama takdir, atau dia itu nggak bisa sabar, atau dia itu nggak mengharapkan ihtisab dari Allah Ta'ala, maka dia nggak mendapatkan pahala. Ikut. Kalau mu'allif rahimahullah wa syahidu ya'juruhullahu ala syahadatihi, dan orang yang mati syahid, Allah akan memberikan pahala kepada mereka akan kematian syahid dia. Nanti syahid itu ada dua macam. Syahid itu ada dua macam. Yang pertama ada syahid yang hakiki. Yang hakiki itu orang yang mati syahid di medan pertempuran, sehingga mereka itu yang dinamakan dengan syahid. Sehingga mereka juga yang mendapatkan hukum-hukum syahid di dunia, seperti tidak dimandikan. Demikian juga khilaf juga di antara para ulama, disolatkan atau tidak, itu khilaf juga. Kemudian mereka tidak dikuburkan di kuburan umum, tapi mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal, di peperangan itu. Sehingga para sahabat yang meninggal di perang Uhud, ya kuburnya di Uhud, tidak boleh dibawa pulang. Ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang pernah membawa pulang jasadnya itu, akhirnya sama Rasul disuruh kembalikan. Jadi itu namanya hukum orang yang mati syahid di dunia. Ini namanya syahid seperti ini, namanya syahid yang hakiki, yaitu yang bisa mendapatkan hukum-hukum seperti ini. Kemudian yang kedua, ada namanya syahid hukmi, dihukumkan, dimasukkan dalam mati syahid, walaupun secara hukum fikihnya itu kayak orang biasa. Seperti misalkan orang yang sakit perut meninggalnya, orang yang meninggalnya karena tertimpa bangunan, atau orang yang meninggalnya karena tenggelam, itu semuanya nanti dinamakan syahid. Tetapi mereka itu syahidnya syahid hukmi, hukum nanti di hari kiamat. Dan syahid itu
ketika orang itu mati syahid, maka mereka itu mendapatkan kekhususan, mereka nanti tidak dihisab, bahkan mereka nggak ditanya. Mereka nanti tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi nanti ada beberapa orang yang nanti nggak ditanya di dalam kuburan. Man rabbuka, itu nggak ditanya. Di antaranya orang-orang yang mati syahid. Maka Rasulullah mengatakan, kafa bibariqati suyuf ala ra'sil fitnah. Cukup sayatan pedang yang mana tubuhnya sebagai pengganti pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat dalam alam kuburnya. Dan syahid ini, ketika mereka itu orang yang paling tinggi nanti derajatnya di surga, maka untuk mendapatkan itu bisa mendapatkan dengan niat, yaitu bisa mendapatkan dengan niat itu apa? Ketika kita itu meniatkan untuk mati syahid, maka walaupun kita mati di rumah kita, maka kita itu nanti akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan pahala mati syahid. Kalau kita lihat Umar bin Khattab itu, jadi Umar bin Khattab ya, ceritanya sedikit Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu belum pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, inni as'aluka syahadah fi hadhil Madinah, fi Madinatir Rasul. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada Engkau mati syahid di kotanya Rasulullah SAW, di dalam Madinah. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan itu nggak main-main, yaitu cara mematikan Umar untuk mengabulkan doanya itu nggak mudah. Kenapa? Karena kalau orang pengen mati syahid, diburu sama orang kafir, ya harus keluar gitu. Karena Madinah nggak ada peperangan gitu. Madinah nggak ada peperangan. Maka Umar itu karena sebagai seorang pemimpin, nggak bisa dia itu berangkat. Umar pengen berangkat perang gitu, tapi kan ditahan sama para sahabat. Wahai Umar, engkau sebagai pemimpin, engkau nggak boleh keluar gitu. Kalau engkau keluar, terus siapa yang akan mengatur negara Islam kan gitu. Akhirnya beliau itu tidak pernah bisa ikut keluar dalam peperangan. Maka beliau berdoa seperti itu. Akhirnya Allah kabulkan dengan cara apa? Dimasukkannya orang kafir yang nanti akan membunuh beliau. Yang akan membunuh beliau. Sehingga ketika beliau itu ditikam, kemudian ditanyakan, beliau bertanya sama keluarganya, siapa yang menikam saya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, namanya Fairuz. Maka beliau bersyukur, alhamdulillah, Allah kabulkan doa saya. Yaitu doanya apa? Mati, meninggal dunia menjadi syahid, tapi nggak harus keluar dari Madinah gitu. Sehingga apa? Permintaan beliau dikabulkan sama Allah Ta'ala. Jadi maksudnya itu, terkadang karena keinginan orang itu kepada Allah tulus untuk mati syahid, nanti akan dimudahkan apa yang dia minta. Ada seorang sahabat, dia itu berjihad bersama Rasulullah, masuk Islam, kemudian berjihad, kemudian mendapatkan bagian ghanimah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bukan untuk ini masuk Islam ya Rasulullah. Saya itu berjihad tujuannya untuk apa? Supaya disinilah kena tusukan tombak atau anak panah. Dia mengisyaratkan kepada lehernya, di sini ya Rasulullah, saya inginkan di sini. Maka Rasulullah mengatakan, jika kamu jujur dalam permintaan kamu, enggak akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya meninggal dunia persis di tempat diisyaratkan lehernya. Dia meninggalnya di situ. Sehingga apa? Sehingga terkadang itu orang ketika dia itu punya keinginan yang kuat, walaupun nggak bisa berangkat perang, tetapi dia itu bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ayo. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wal imanu bi anal atfal idza asabahum syai'un fi dari dunya la ya'lamun. Dan kita juga beriman bahwasanya anak-anak kecil ketika mereka mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunia, ya'lamun, mereka merasakan yaitu intinya apakah nanti mereka itu, jadi anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu, apakah mereka nanti di alam kubur, di hari kiamat itu merasakan sakit nggak mereka itu? Anak kecil ini. Boleh mengatakan setelah itu, wadzalika anna Bakar ibn ukhti Abdul Wahid qala la ya'lamun wa kadzaba. Bakar bin ibn ukhti Abdul Wahid beliau mengatakan la ya'lamun, pendapatnya tidak merasakan sakit anak-anak kecil itu. Wa kadzaba, dan beliau dusta. Dusta itu bisa diartikan keliru, akhto'ah. Di sini maksudnya intinya di sini anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka itu juga merasakan keperihan atau merasakan keberatan, yaitu merasakan azab di dalam kuburnya anak-anak kecil itu? Maka kita katakan anak kecil itu mereka juga mendapatkan siksa kubur. Mendapatkan siksa kubur, tapi siksanya kubur mereka itu minimal semua orang itu dapat. Maka orang masuk alam kubur itu minimal dia itu merasakan azab kubur, tapi minimalnya apa azab kubur itu? Dhammatul kubri, dinamakan dengan dhammatul kubri, yaitu dihimpit, setelah itu dilepaskan.
Tapi semua orang yang mati pasti merasakan ini. Anak kecil, walaupun dia itu meninggal dunia sebelum balik, pasti dia harus merasakan ini juga. Karena semua orang yang masuk alam kubur harus merasakan itu, merasakan kesakitan, keperihan ketika dihimpit fi dhammatil kubri, dihimpit sama kuburan. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk alam kubur illa kecuali dia dhamma, dia itu akan merasakan himpitan. Beliau mengatakan lau naja minhu ahadun, jika ada satu orang yang selamat dari himpitan kubur, la naja minhu Sa'ad, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari itu. Tapi Sa'ad saja nggak selamat, yaitu Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal singgasana Allahnya bergetar, bergoyang. Itu saja mendapatkan himpitan kubur. Demikian juga ketika Rasulullah itu mensolatkan bayi anak kecil yang meninggal itu, Rasulullah juga berdoa, Allahumma kihi, wahai Tuhanku, selamatkan dia, kihi min azabil qabri, selamatkan dia dari azab kubur. Menunjukkan apa? Anak kecil itu juga mendapatkan azab kubur. Tapi azab kubur nggak disiksa, diazab, bukan. Minimalnya orang mendapatkan siksa kubur itu minimalnya himpitan itu. Dan semua yang masuk alam kubur, semuanya itu nanti akan merasakan itu. Ayo, wassalamualaikum. Rahimahullah ta'ala wa alam annahu la yadkhulu ahadun al-jannata illa bi rahmatillah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini masalah yang penting juga, yaitu orang masuk surga itu dengan apa? Maka kita mendapatkan ada macam-macam dalilnya itu. Ada yang mengatakan dalil orang masuk surga itu hanya bisa dengan rahmat Allah Ta'ala. Amal tidak bisa memasukkan ke surga. Hatta Rasulullah SAW nggak bisa. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Setelah itu Rasulullah ditanya, Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana, demikian juga saya. Illa ayyataghammadillah bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah mengaruniakan kepada saya rahmatnya. Tapi ada dalil yang lain yang kita dapatkan bahwa orang itu masuk surga harus dengan amal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang kalian kerjakan. Terus bagaimana kita itu menyikapi masalah ini? Maka nanti para ulama itu memiliki banyak cara. Yang pertama, pendapat yang pertama atau cara yang pertama, ada yang mengatakan kita itu yang kita bedakan bi-nya itu apa maksudnya itu? Kalau kita katakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya, yaitu kalau bi-nya itu adalah bi ta'wid, yaitu seperti kita itu mu'awadhah, kayak jual belilah ya, tukar menukar. Saya punya uang 10.000, saya dapatnya roti seharga 10.000 kan itu. Kalau bi-nya itu dengan itu nggak bisa, karena amal kita nggak bisa membeli surga. Amal kita untuk membayar rahmat Allah, membayar nikmat Allah di dunia saja nggak cukup gitu. Apalagi beli surga Allah Ta'ala, nggak bisa. Maka kalau bi itu untuk ta'wid, yaitu mu'awadhah, maka nggak bisa. Yang kedua, kalau ba-nya itu untuk ba syartiyah, yaitu masuklah kalian dengan surga, masuklah kalian surga dengan syarat amal yang kalian kerjakan. Yaitu maksudnya apa? Kita masuk surga itu beramal, amal kita itu hanya syarat saja gitu. Kayak istilahnya apa? Kayak karcisnya sajalah gitu. Kayak karcis untuk masuk surga. Karcis itu nggak mungkin senilai apa yang di dalamnya itu, tapi hanya syarat masuknya. Nah, jadi ada yang mengatakan seperti, ada yang mengatakan masuk surga itu dengan rahmat, sedangkan amal itu untuk membeda-bedakan tempat tinggal di surga. Ya, jadi saya masuk surga itu dengan rahmat, tanpa rahmat Allah nggak bisa. Tapi tingkatan saya di surga itu di mana? Itu nanti yang membedakan adalah amal masing-masing. Nah, jadi amal itu tidak memasukkan ke surga, tapi untuk menempatkan posisi kita di surga di mana. Ada juga yang mengatakan, yang ketiga yang mengatakan bahwa orang itu masuk surga harus dengan rahmat Allah Ta'ala, dan amal soleh itu termasuk rahmat Allah Ta'ala.
Sehingga kita bisa sholat, kita biasa puasa, itu semuanya rahmat Allah Ta'ala. Maka tidak mungkin orang masuk surga tanpa rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Karena sholat, kalau Allah itu merahmati kita, kita akan dimudahkan untuk sholat, mudahkan untuk puasa, dan yang lainnya. Sehingga maksudnya di sini itu, intinya kita gabungkan semua dalil tadi, kita katakan orang itu masuk surga ya dengan rahmat, demikian juga orang itu masuk surga juga dengan amal soleh. Wala yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dhunubihi. Allah tidak mungkin mengazab seseorang kecuali dengan kadar dosanya. Walau adzaba ahla samawati wal ardi barrahum wa fajirahum adzabahum ghairu zalimin lahum. Jika seandainya Allah itu enggak maha pengampun dan Allah akan azab mereka sesuai dengan kadar dosanya mereka, habis semuanya. Habis semua mereka itu. Tapi apa? Alhamdulillah Allah itu maha pengampun. Rahmat Allah mendahului murkanya Allah Ta'ala. Akhirnya karena rahmatnya Allah yang luas ini, akhirnya dosa-dosa kita itu pada diampuni. Sampai nanti akhirnya di akhir zaman ada, yaitu ketika orang itu masuk neraka jahanam, syafaat ini semuanya sudah tidak mampu, maka tinggal syafaatu arhamir rahimin. Terakhir adalah syafaatnya Allah Ta'ala. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Nanti Allah akan mencidukkan tangannya ke surga, kemudian mengeluarkan orang-orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun. Mereka pun nanti akan dikeluarkan dari neraka, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau Allah itu mengazab setiap orang sesuai dengan kadar dosanya, kita nggak ada yang selamat, habis kita semua itu. Tapi alhamdulillah Allah itu merahmati kita dengan apa? Dengan dihapuskannya dosa kita. Bisa dengan amal soleh yang kita kerjakan, musibah yang Allah timpakan kepada kita, demikian juga iman kita, itu semuanya sebagai penghapus dosa-dosa kita. La yajuzu ayyuqalu lillahi innahu dhalim. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu zalim ketika mengazab seorang hamba. Innama yadzlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Yang namanya zalim, jadi gini misalkan, kenapa ya Allah itu menciptakan orang, kemudian dia itu disesatkan sama Allah Ta'ala, ditakdirkan untuk sesat. Setelah itu dia diazab sama Allah Ta'ala gitu. Kan kalau memang sudah ditakdirkan sesat, nggak mungkin mendapatkan hidayah gitu. Lah ini Allah takdirkan untuk sesat, kemudian Allah hukum lagi gitu. Berarti Allah kan zalim kan gitu. Kita katakan tidak. Zalim itu apa? Zalim itu kalau haknya antum saya rampas, uang milik antum saya ambil, itu namanya zalim. Tapi kalau saya punya uang, saya kasih kepada ini 10.000, ini 100.000, ini 1 juta, zalim nggak saya itu? Nggak zalim. Mau saya kasih antum itu milik babi fadl kan itu. Demikian juga hidayah Allah Ta'ala. Hidayah itu milik Allah, bukan milik Anda. Hidayah itu milik Allah, bukan milik Anda. Maka kalau Allah memberikan hidayah kepada si A, memberikan kepada si B, yang saya nggak diberikan karena Allah tahu siapa mereka, maka Allah tidak pernah berbuat zalim. Zalim ketika hidayah itu milik Anda, diambil sama Allah, kemudian setelah itu diberikan kepada yang lain. Zalim kalau Allah seperti itu. Tapi hidayah itu semuanya milik Allah Ta'ala. Dan Allah itu tidak mungkin menzalimi seorang hamba atau mengazab seorang hamba tanpa Allah kirimkan ilmu dulu kepada mereka, sampai benar-benar hujah itu tegak gitu. Orang faham ini itu haram dan saya melanggarnya, ini itu wajib dan saya tidak menjalankannya, itu baru dia itu bisa dihukum. Nah itu Allah telah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak mungkin kami mengazab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Kalau tidak sampai ilmu kepada mereka, nggak mungkin diazab sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya diturunkan kitab suci, dikirim nabi dan rasul. Nah itu orang-orang yang tidak sampai perintah Nabi dan Rasul, syariatnya Nabi dan Rasul, maka nanti mereka termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana? Nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan, diutus kepada mereka seorang Rasul membawa api dan air. Tinggal mereka itu taat sama Nabi itu atau tidak. Sehingga tidak mungkin Allah itu mengazab tanpa ilmu disampaikan kepada mereka. Sehingga zalim itu ketika innahu yadzlimu man ya'khudhu ma laysa lahu, ketika merampas sesuatu yang bukan haknya. Wallahu lahul khalqu wal amru. Allah memiliki semuanya. Allah yang punya penciptaan, Allah juga punya perintah. Wal khalqu khalquhu, makhluk semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Wadaru daruhu, dan negeri, ada dunia, ada alam kubur, ada dari kiamat, ada surga, neraka, itu semuanya milik Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak layak untuk ditanya. Kenapa? Kenapa kok Allah memberikan hidayah kepada si A, Allah tidak memberikan hidayah kepada si B? Wa hum yus'alun, merekalah nanti yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. La yuqalu lima wa kaifa. Jangan sekali-kali kita tanyakan lima, kenapa, wa kaifa, dan bagaimana.
Wala yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqihi. Jangan sekali-kali seseorang itu ikut campur terhadap masalah Allah Ta'ala. Kita itu hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita hanya meninggalkan apa yang Allah larang, itu sudah selesai. Urusan bagaimana Allah, kenapa kok Allah milih saya untuk diberikan hidayah, kenapa kok si fulan tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Sedangkan urusan orang lain, kita bagaimana muamalah kita dengan orang lain, urusan kita itu hanya berdakwah. Laisa laka minal amri syai', laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad saja ditegur sama Allah Ta'ala. Ketika apa? Nabi Muhammad menghukumi mereka, orang-orang kafir. Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum. Bagaimana mungkin sebuah kaum bisa sukses, selamat ketika mereka itu melukai nabi mereka? Ditegur sama Allah Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, kamu bukan urusan kamu itu masalah mereka itu. Apakah nanti Allah akan mengazab mereka atau Allah akan mengampuni dosa mereka, itu bukan urusan kamu itu. Urusan kamu itu apa? Jihad. Urusan kamu itu dakwah. Urusan kamu itu sampaikan kebenaran, itu urusan kamu. Urusan mereka bukan urusan kamu, itu urusan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang penting apa? Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Mengapa dan kenapa itu nggak penting bagi kita. Urusan kita dengan saudara-saudara kita, yang penting kita sampaikan kebenaran. Yang penting kita amar ma'ruf nahi munkar, yang penting kita dakwah, yang penting kita berjihad. Urusan mereka nanti akan diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, atau nanti mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Demikian juga Rasulullah ketika Rasulullah itu marah sampai Rasulullah mengatakan seperti itu rupanya orang-orang yang melukai Rasulullah, demikian juga bahkan yang membelah dadanya Hamzah. Sampai Rasulullah sedih sekali ketika dadanya Hamzah itu dibelah, kemudian jantungnya dilepas. Itu Rasulullah sedih sekali. Tapi subhanallah, itu yang membunuh Hamzah bertobat masuk Islam, yang memakan jantungnya pun juga masuk Islam. Yaitu siapa? Wahsy dan Hindun. Kenapa? Karena itu hidayah gitu. Sehingga apa? Bukan urusan kita bagaimana seseorang itu. Ada orang misalkan dia itu menjinjak dakwah sunnah itu luar biasa. Yang penting apa? Kita lawan hujah dengan hujah kan gitu. Kita sampaikan kebenaran. Urusan bagaimana nanti dianya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Mungkin nanti Allah akan memberikan hidayah kepada dia, saya tahu kan gitu. Sehingga apa? Yang penting itu kita itu sadar bahwasanya hidayah itu milik Allah Ta'ala. Dan hidayah itu sering saya katakan, hidayah itu hadiah. Hidayah itu hadiah. Ini pahami konsep ini. Hidayah itu hadiah. Maka Allah ketika memberikan hadiah, kita punya hadiah spesial misalkan itu. Pasti kita akan mencari orang yang paling tepat, orang yang paling saya cintai. Maka kalau antum diberikan hidayah, fahami itu, berarti antum itu orang pilihan. Antum itu orang yang paling Allah cintai gitu, dibandingkan dengan manusia yang lain. Kewajiban kita itu, bagaimana kita bisa menjaga hadiah Allah ini sampai kita itu meninggal dunia. Itu kewajiban kita. Terkadang Allah itu memberikan hadiah itu nggak disangka-sangka gitu. Namanya hadiah gitu. Ada orang yang pengen membunuh Rasulullah, malah dapat hidayah. Siapa itu? Umar bin Khattab, malah dapat hidayah gitu. Ada juga orang-orang yang menanti Rasulullah gitu. Ada yang menanti Rasulullah datang malah nggak dapat hidayah gitu. Kenapa? Karena hidayah, bahkan Abu Thalib, apa jasanya Abu Thalib? Membela dakwahnya Rasulullah mati-matian. Sampai akhirnya meninggal dunia dan tidak mendapatkan hidayah. Sampai akhirnya Rasulullah sedih sekali, kemudian Rasulullah berdoa kepada Abu Thalib, ditegur sama Allah Ta'ala, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan orang yang beriman mendoakan orang-orang musyrik. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka itu murni hadiah, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Sehingga ada seorang nabi, keluarganya nggak mendapatkan hidayah, istrinya nggak dapat hidayah, orang tuanya nggak dapat hidayah, anaknya nggak mendapatkan hidayah, bahkan pamannya yang membela pun nggak mendapatkan hidayah. Tapi ada orang yang sumber kesyirikan, sumber kekufuran itu, malah istrinya mendapatkan hidayah. Siapa itu? Fir'aun. Istrinya malah mendapatkan hidayah. Sehingga apa? Hidayah itu nggak bisa dibuat konsep. Konsep hidayah itu apa sih? Nggak bisa. Kenapa? Karena hidayah itu murni hadiah. Demikian juga menjadi nabi. Pertanyaan, kenapa kok Nabi Muhammad dipilih menjadi nabi? Kenapa bukan Salman Al-Farisi yang mati-matian mencari hidayah? Sampai Rasulullah mengatakan, jika seandainya kenabian itu bisa dicari dengan usaha, ini yang layak menjadi nabi, yaitu apa? Salman Al-Farisi.
Maka Allah Ta'ala mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih paham di mana kerasulan itu, risalah itu akan diberikan. Oh, Nabi Muhammad. Oh, ini. Oh, ini. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu. Sehingga Pak, itu murni hadiah dari Allah Ta'ala, hidayah itu harus kita jaga, jangan sampai lepas dari tangan kita. Kenapa? Karena mendapatkan hidayah itu mudah. Terkadang kita sengaja. Tapi menjaga hidayah mati-matian. Belum tentu kita itu selamat. Ada seorang ulama, Masya Allah, ini kalau kita lihat itu, saya pun sedih itu kalau masa itu. Sempat kita itu juga khawatir juga tentang kita gimana gitu. Ada seorang ulama itu, termasuk ulama al-hadithnya Mesir. Beliau masih hidup. Dan beliau itu sempat menjadi rujukan dunia ilmu hadis. Guru saya itu Syabul Hasan itu, beliau pun sempat belajar sama beliau ini. Syabul Hasan pernah belajar sama beliau. Bahkan kitabnya Syabul Hasan juga dimintakan rekomendasinya dari beliau juga. Akhirnya beliau itu sekarang itu menjadi orang liberal, cukur jenggot, musbil, sering adakan acara di bioskop, kemudian jadi pelawak, jadi sinetron, dan yang lainnya. Ngeri, kita lihat tuh sampai ya Allah, Masya Allah, itu dulu ilmunya kayak apa gitu. Itu saja bisa hilang ilmunya itu. Namanya Usama Al-Qusi. Antum kalau pengen tahu namanya Usama Al-Qusi itu. Ngeri. Murid seniornya Syamukbil. Dan itu termasuk ulama al-hadis rujukan di Mesir. Ulama ahlu sunnah di Mesir, al-hadisnya itu. Tapi berubah total. Itu kenapa? Karena susah sekali menjaga. Enggak mudah orang itu menjaga itu. Mendapatkan gampang. Karena banyak kita itu mendapatkan hidayah itu enggak disengaja. Tetapi apa? Menjaga hidayah yang sudah kita dapatkan itu mati-matian. Dan itu enggak mudah. Yang ini sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.